We are back. Nama saya David Burke, Chairman One Pride MMA. And hari ini saya dengan the one and only Rama Hellboy. Lightweight, 57 kg. In the house. Kita mau bahas dua hal. Satu, Fight Night 42. Yes, I know. We're going to talk about it, okay? Don't worry. Dan kita mau prediksi untuk Fight Night 43. Sebelumnya, Mas Rama, how are you, man? Baik. Good. Sehat semua? Sehat. Latihan terus? Latihan. Good. Kita mau bahas dulu, karena kita tahu, ada banyak netizen yang tulis-tulis, it's okay, we understand, itu bagus, please write. Untuk ini, kamu harus comment. Kalau kamu nggak agree atau kamu nggak setuju sama yang kita bilang, it's okay kan? Tulis aja, comment di bawah, please. Kalau mau add, kasih suggestion atau thought ke kita, silakan. Now, pertamanya, kenapa One Pride MMA bisa jalan? Karena One Pride MMA ini ikut protokol yang ketat. We follow a tight protocol. Nomor satu, teman-teman semua, H-14. Semua fighter udah rapid. Dan dia sampai hotelnya H-3. Semua fighter, wasit, juri, ring girl. Kita yang di situ, yang nanti dalam namanya ring 1 dalam studio, nggak ada penonton. Remember that. Kita semua swab H-3. Setelah itu, fighter sama pendampingnya and the whole team di hotelnya. Nggak bisa keluar kan? Gak bisa. Nggak bisa keluar. Karantina. Bisa terima tamu? Gak bisa. Nggak bisa. Lockdown. Lockdown yang benar ya, bukan yang setengah-setengah itu. Real. Lockdown, okay. Dan kita mudah-mudahan dari situ, kita lockdown everything. Setelah itu, transportasinya dari hotel ke studio, itu berapa orang dalam itunya? 4? Iya, 4. 4. Bis yang harusnya untuk 10-an, kita baru masuk 4 orang. Safety. Sampai studio, sterile environment juga kan? Di steril terus, Iya, pasti. steril terus ya. Dan kalau tandingnya sudah selesai, sebelum the next bout, kasihannya kameraman sama yang semua wasit sama juri yang masih di situ, didesinfektan dulu sebelum fighternya masuk. So, teman-teman, protokol kita luar biasa ketatnya. Dan kita selalu ikut protokol-protokol ini karena kita mau make sure kita garanti kesehatan fighter kita and semua safety untuk semua orang yang masuk studio itu. Rama, sebelum kita mulai bahas 42, mungkin kamu bisa jelas sedikit karya Anda sampai detik ini. Mulai MMA kapan? Kenapa kamu mulai MMA? What was it that took you there? Saya pertama kali ikut MMA itu di One Pride MMA itu dari season pertama. Yes, masih ingat you. Iya, masih ingat. Pertama. Audisi pertama kan? Sebenarnya ikut audisi ini juga nggak sengaja sebenarnya. Itu cuma coba-coba. Tapi ya, dan ternyata sampai sekarang dan bisa fight berlaga di ajang Fight Night yang lumayan bergengsi ini, itu sebuah pencapaian lah buat saya. Pernah jadi champion kan? Pernah Jadi champion. You lost your last fight in December kan? Iya, Adi. Oke. Desember ya. Desember. Mungkin sebelumnya sebelum 42, mungkin Rama bisa bahas apa yang terjadi karena banyak orang pikir you were the favorite, pikiran dia. Adi kita belum lihat latihan Adi. Adi came fully prepared. Dia benar-benar siap banget untuk ketemu you. Please tell, apa yang terjadi? Sebenarnya di fight itu juga saya udah prepare benar-benar maksimal. Tapi ternyata memang tekanan ya. Dan memang benar kata Mas Wardi, dia bilang mempertahankan itu lebih berat daripada merebut. Dan ya memang tekanannya itu berat sekali buat saya. Dan jadi persiapannya udah maksimal, tapi dari segi mental, yaitu saya harus lebih mempersiapkannya lagi. Wah, that's what it's like to be a fighter. Dari fighter sendiri. Oke, teman-teman.
Fight Night 42. Kita bahas yang pertama itu Ade sama Iman. Imam. Ya. Okey. Teman-teman tahu sendiri, waktu kita lagi weigh in, Mas Imam itu dia over hampir 3 kg. Karena itu nggak bisa jadi title fight. Kita harus ada keputusan dari One Pride, sama kita juga ngobrol sama fighter-fighternya semua, jadi catch weight. Ya. Now, karena jadi catch weight itu, no title, no sabuk, tapi Adik masih mau. Dia masih mau tanding sama Iman, even though dia sebenarnya jauh. It's more than 2.7 kg ya. Now, Rama, you udah berapa kali sudah tanding sama kita? Yeah. You know what it's like. Apa prosesnya untuk weight cut, untuk make sure, untuk benar-benar masuk weightnya? Sebenarnya sebagai professional fighter, Yeah. itu harus udah tahu. Terutama ini kan perebutan sabuk. Benar. Seharusnya memang jangan sampai over. Ya. Ya prosesnya. Anda boleh. Enggak. Saya dari season pertama sampai sekarang belum over saya. Belum pernah over ya. Tapi Anda bisa. Kalau Anda juga kamu bisa kalah kan? Ya. Udah harus pas. Oke, siap. Ya memang porsi latihannya harus ketat dan dietnya itu yang paling penting sih. Jadi kadang-kadang fighter itu menganggap remeh diet dan mereka jadi over beratnya. Makan sembarangan. Itu sebenarnya sayang ya, maaf ya Ade ya, karena Ade benar-benar dia true champion ya, and dia mau tanding, dia mau defend the belt, dan dia juga mau dapat namanya sabuk abadi. Tapi karena itu bukan title fight, jadi catch weight, is not defending the title. So kita harus pikir, kasihan ya, Ade did his best ya, dia benar came, dia siap, dia weightnya. So untuk fighter-fighter semuanya, teman-teman, you know what to do. Jangan datang, you're a professional fighter. Semua sahabat MMA yang nonton pemirsanya lagi ekspektasinya tinggi dari fighter-fighternya. Iya. Ini harus profesional. So kalau kamu datang, please make sure weight you is good. You are making the weight. So kalau kita nggak usah cancel fight, especially kalau benar-benar itunya tanding untuk sabuk, title fight ya. Title fight. Oh man. So Imam, please ya, next time ya, jangan ya Mas. Please make sure you make the weight, all the fighters. Now, kita mau bahas yang satu lagi. Ahong sama Alex. Okay, netizens, wala. I have never seen so many comments ya. Okay, look. Guys, ini juga harus balik ke persiapan fighter ya kan? Iya. Yeah. Please, comment. Ahong dan Alwin, dua-duanya menurut saya Alex, ya. Alex dan Ahong, dua-duanya kehabisan napas. Ya alasan mereka karena yang satu turunin berat. Alex turun 7 kg ya. dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Itu berat, dehidrasi dia. That's dangerous loh. Ya, Bahaya itu. bahaya. Bisa kolaps malah. Kolaps, iya. Dan kalau Ahong ya memang dari dokter dia sudah faktor umur ya katanya. Faktor umur. Oke. Balik lagi ke persiapan fighter. Kalau kita mau tanding, you're a contender, whatever it is. Teknik is important, diet is important, tapi stamina training juga ya. Iya itu harus, wajib. Conditioning. Mau tekniknya sebagus apapun, kalau kita nggak ada stamina, pasti habis. Tapi kita harus kasih kredit ya teman-teman. Look, Anda pemirsa atau sahabat MMA, siapa yang nonton ini, beberapa orang yang nonton ini, siapa yang sudah masuk dalam cage? Ya? Belum ya? Oke. Kalau fighter udah siap, datang, masuk ke One Pride Arena, udah siap tanding, kita harus kasih respect. Nomor satu ya, kasih respect. Karena it's a dangerous sport. Ya, kalau kita kerja di kantor atau kita seperti saya kerja di kantor, kerja di toko, kerja di mana, kerja seperti satpam, or whatever it may be, teman-teman, itu juga dangerous. Tapi enggak ada yang
cari you untuk 15 minit. Mau pukul-pukul muka you atau take you down atau mau habisin you untuk 15 minit atau 25 menit itu. So semua fighter yang datang tanding, respect guys. Yeah, Kita respect. we love you, we care for you and kita tahu you are doing your best. Tapi fighter-fighter semuanya, please be ready. Make the weight. Do your strength and conditioning training. Stamina. Karena pemirsanya yang nonton, they expect the best from you. You're professional fighters. You're not amateurs, you're professionals. So please, when you come, just be ready. Because ada banyak orang yang tunggu kamu masuk ke cage. Dan kalau masuk ke cage dan kamu belum siap, kasihan yang jutaan orang yang depan televisi atau depan screen TV One Connect atau TV1News.com like nonton go, aduh, you know, makes it sad. Anyway, kita mau mulai Fight Night 43. Ada Yordan Hilapok dan Alpris, kemudian ada Bobby dan Andrayawan, ada Alwin Kincai dan Muhammad Sofi, and then Hendrik Tarigan and Mataheru. Benar, ini yang the big contender Yeah, fight. contender Ini fight. semuanya peringkat ya, naik peringkat ya. Fight. Okay, kita mau mulai dengan the first one. Let's take a look. Okay, Yordan, Papua top team. He's a nice guy loh. Iya, dia petinju. Petinju ya? Petinju. Iya, Great basicnya striking. petinju, strikingnya bagus dan pengalamannya juga udah lumayan. Benar. Dan dia kemarin waktu aku lihat dia tanding, dia skillnya udah improve ya kemarin. I saw he was hitting quicker, hitting faster, and dia lagi mulai defending takedown lebih bagus. Lebih bagus, betul. Alpris, backgroundnya Alpris ini karate ya? kalau salah. karate, Karate. striking juga. Striking juga. Jadi menurut saya ini bakal jadi stand up fighting. Dua-duanya stand up Tapi fighting. itu juga belum pasti kan? Belum pasti. Iya, kita Karena MMA biasa ada dua fighter yang striking, dia datang, dia mau take down. Dan kita dapat yang suka gulat-gulat datang, dan dia mau mulai striking hari malam itu. Aduh, pusing. Prediksi Anda kita lihat statistiknya dulu ya. Statistiknya dua-duanya the last 3 fights ya. Ya. Okay. Dua-duanya coming from a loss. Okay. And he lost from rear naked choke. This was a decision. Decision. Tipis itu. Tipis. Tapi yang terakhir ini kena RNC juga. RNC juga sama Epidemia kan. Iya. Dan he got an armbar, ground and pound. So dari sini kita bisa lihat ya, he's very good at striking karena dia sudah sampai sini ground and pound yang kuat. Tapi kalau dia ketemu orang yang bisa kuncian. Alpris has an issue kan. So dia harus improve di bagian itu. Now, sama Yordan, dia nggak punya masalah itu. Yeah. Karena Yordan, unless Yordan, kamu sudah mulai latihan ground game, you're a striker. So, mungkin Alpris lebih senang ketemu sama Yordan. Pasti. So, kita nggak mau kasih prediksi apa yang terjadi, tapi kita bisa kasih prediksi dari Anda as a fighter. Dalam ini, apa fight style-nya yang bisa terjadi di sini, dari dua-duanya? Kemungkinan dua-duanya ini pasti awalnya pasti mereka akan bermain striking. Tapi misalnya ada salah satu pihak yang mulai kewalahan, bisa aja masuk ke area ground. Ya. Dan kita tahu semua, Yordan selalu cari KO. Dari menit ke satu dia udah mulai cari KO. Alpris, no, he doesn't. Dia lagi mau... Tapi dia pernah menang ground and pound. Iya. Jadi kemungkinan dia bisa Take aja down? take down and ground and pound. Okay. So, Yordan Hilapok sama Alpris Mantako. Great fight, guys. Be there to watch it. What do we have next? Bobby, unbeaten. Yeah. Rank number 8. Andrayawan. Ya. Tell me about him a little bit. Dia basicnya Muay Thai. Tapi kalau saya lihat dari fight-nya itu tendangannya yang sangat efektif ya. Jadi sepertinya dia pernah berlatih taekwondo, jadi tendangannya itu hidup. Standard reflex, langsung, langsung. Gone. Yeah, okay. Rank number 8, umur 30, so he's still very good. Height-nya sama, 167. Weight-nya juga hampir, mudah-mudahan guys make weight ya, please make weight. So don't mess around. Andrayawan. Andrayawan ini berlatih sama Zuli Zilawanto. Oh, Ya, Tiger Shark. Zuli. Legend.
Terus. Jaga shot. Jadi harusnya sih sudah belajar MMA ya. Groundnya udah mateng, strikingnya juga Mas Duli kan ya kita tahu. Dia backgroundnya apa? Muay Thai di sini, basicnya dia apa? Yusi Kindo kalau nggak salah. Yusi Kindo, ya. Oke. Apa Yusi Itu- Kindo? Teman-teman, Yusi Kindo. Itu pertamanya juga saya bingung apa. Cuman setelah saya cari-cari itu ternyata gabungan dari taekwondo, karate dan ya kayak MMA hitungannya. Oh, MMA. So dia juga punya basic MMA skill basic set. MMA. Yeah, he's coming from Muay Thai. Tapi dia unbeaten kan? Ya, unbeaten. Bobby's unbeaten, rank 8. Kita lihat statistiknya, pasti as you can see. Bobby win. Good wins juga ya. Tapi dari orang striker, maaf ya, rear naked choke. So, orang Muay Thai, he can play a ground game, ground and pound. Ini juga win. Ya. Ini semuanya kita Kuncian bilang ya. semua. Kuncian semua ya. So, Bobby harus hati-hati because Andreawan ini dia bisa kunci. Andreawan harus hati-hati because Bobby basic strikingnya ada. Strikingnya bagus ya. So dari Anda prediksi untuk fight style yang terjadi apa? Kalau dari kedua petarung ini menurut saya Bobby akan memulai dengan tendangan dan justru dia nggak mau mengajak Andrayawan untuk ke ground. Karena kita bisa lihat sendiri kunciannya ini sangat And then Andreawan pasti dia cari take him down to the ground. Pasti ya. Pasti. Dia mau bawa Bobby to karena Zuli dia strategis juga kan. Ya, dia he's a pintar. great mental guy. And dia pasti will say to him, get close. Mungkin kalau mau get close, pasti ada beberapa, kamu pasti ada pukulannya, you get hit. Tapi get in and grab him and take him down. It's going to be a great fight. Bobby, I think, has got a long way to go ya. Karena dia very physically, very strong. Yeah. Stamina bagus. Tinggi, got everything going for him. Tapi Andreawan comes with real basic skills yang kita harus hati-hati because he can take you. When he takes you, armbar you, rear naked choke you, and finish you. Okay, next one. Ayo. Old friends. These are old friends ya, teman-teman dua-duanya lama. dari season pertama. Season pertama, season fighters, One Pride MMA. Alwin sudah berapa kali ya? Dia sudah ketemu sama semuanya kan. He's met with Theodorus, he met with Ahong, he also met with Alex Monster, I believe. Yeah, Muhammad Sofi, you know, he is, and they're both not young. Semuanya di atas 30 kan? Ya, These are seasoned fighters. I used to train with Alwin. pernah. Dulu, yeah, I used to train Muay Thai with Alvin. Originally I remember his Muay Thai, kickboxing. He was training me with kickboxing. Muhammad Sofi? Sanda, Wusu. Wushu. Okay. Height, they're both tall, 172, 173, yeah. Yeah, the weights are the same, yeah. Kita lihat track recordnya, statistiknya belakang. Okay, so, Pernah kalah RNC ini. tapi kita tahu, unless Mas Alwin has started to improve ground game, dia sebenarnya is a striker. Karena kemarin waktu dia lagi coba ground game, aku lihat dia nggak bisa selesai. Gak bisa selesain. Dia nggak bisa selesai. Ya, dia nggak bisa selesai siapa? What was it? Dia ketemu Alex ya? Alex, iya dulu Alex sempat ajak ke ground dua-duanya akhirnya bolak-balik. Iya, bolak-balik. Dia nggak ada yang selesai. So mudah-mudahan. Mas Alwin, maybe you've trained your ground game. Let's see what happens. Talk to me about Muhammad Sofi, a little bit. Muhammad Sofi ini petarung veteran. Jadi dia pengalamannya udah Yeah, good. Dan dia juga seorang striker. Jadi ini striker ketemu striker. yeah. Dan dua-duanya punya KO punch. Iya. They all have a knockout punch. Semuanya, they both have a knockout punch. Dan it's interesting to see dia lost ke Alex. And then Alex balik lagi, and they just won against, menang sama Padahal Ahong. ini kalau nggak salah 3 ronde. 3 ronde. Tapi Alex pas itu yeah, masih napasnya masih bagus. masih bagus. Karena dia nggak monster cut weight ya. There was no monster cut weight by the monster. I have to remember that. Monster cut weight dari the monster. Prediksi Anda, apa yang terjadi? Striker Striker. lawan striker ya. Yeah. Striking.
Ini tapi I don't think they're going to try. Nggak ada yang dari sini feeling saya benar-benar they're going to go striking. Mungkin ada some cage pressure. Ya, cage pressure. Kalau aja ke bawah pun pasti ground and pound. Ground and Kayaknya pound. kuncian ya No, ground and pound. I can Ground see and ground and pound. Yeah, I can see ground and pound. I can see cage pressure. I can see angkat, throw Yeah. down, and then go for the elbow, go for the fist. Yeah, this should be good. Now let's go for the main contender fight. Oh, these guys, partai yang Hendrik. ditunggu-tunggu ini. Hendrik. Hendrik and Michael. Kamu mulai sama Michael dulu. Michael ini petarung IJI, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Ya. Yeah. Dia bisa wrestlingnya bagus, Yeah. kemudian kunciannya juga bisa, dan dia kuat, fisiknya kuat. Yeah. Tapi Hendrik juga. Hendrik juga kuat, sama Wow. kuat. Wow. Dua-duanya eksplosif. Two monsters meeting in the ring. Statisticsnya, let's see what they've got. Okay, so win, loss, win, loss, win, loss. Ranking 2, ranking 3. This is a real contender fight. Siapa yang menang ini langsung Fight championship. pada championship. Belt time, sponsors, promotion, more money. That's what you do, kan? So, look, Hendrik benar-benar he wants this. He wants this. Udah tahu, dia sudah bilang di social media dia, di mana-mana, dia benar-benar wants to get the belt. That's all. Michael, kerja dia mau stop Hendrik. Kan? Say, no, you have to beat me first sebelum kamu bisa. Prediksi Anda, Mas? Kemungkinan sih, kalau menurut saya Michael Mataheru bakal ajak ke ground. Yeah. Hendrik Tarigan pasti ajak pukul-pukulan. So mudah-mudahan Hendrik udah latihan take down defense. Ya. And it was the fight, kalau tidak salah, Hendrik nonton fight yang terakhir, Billy sama Brando. Take down defense-nya Ya, take down Billy. Billy. Luar biasa. Dia apa aja. Whenever Brandon's come, he was gone. He was gone, kan? So, Mas Hendrik, kalau kamu mau belajar a little take down defense, tolong nonton video itu, karena itu benar-benar was class, ya. Yeah. Itu 101 take down defense by Billy against Brando. Mungkin kamu harus siap-siap because Michael is gonna take you down. And when he takes you down, yeah, he knows how to. Dia bisa. Bisa jaga, right? Like you. Yeah. Like this guy right here. Okay, so teman-teman semua, very simple. Untuk perspektif Anda, prediksi Anda dari fight-fightnya semua ini, Anda tulis saja, write it down. Siapa yang kamu pikir menang? Dia bisa menang pakai apa? Is it going to be an armbar? Is it going to be a KO? Is it going to be a decision? Is it going to be ronde 1, ronde 2, ronde 3? Up to you. You just write it in. Let us know. Give us your perspective, ya. Dan kalau ada yang menang juga, pikir, oh, dia harus ketemu sama siapa next time? Yeah, who's the next fighter for these guys? Kalau Hendrik menang, kita tahu he is going to face for the belt. So if Michael wins, he's also going to go belt. What should Hendrik do after that? Alwin Kinchay. Is he ready? Let's go. So, teman-teman, first of all, thank you. Terima kasih banyak, ya. Kalau ada yang pemirsa kita, sahabat MMA-nya, sama supporternya, kita nggak bisa. We need you, and the fighters need you, and we need the fighters and you. Saling membutuhkan. Yeah, we need you guys. Dan aku mau ingat lagi untuk protokol kita, untuk netizen itu yang tolong ya, kalau Anda mau cek benar, we follow protocol, really follow protocol yang super ketat ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa control itu. Kalau ada fighter yang punya masalah langsung kita cancel the fight, we ask them to go, finish, no question. Untuk teman-teman semua, jangan lupa tanggal 6 Maret jam 10 malam TV1, got it. Atau TV1news.com atau TV1 Connect aplikasinya di HP.
Dari semuanya Anda bisa nonton This Amazing Fight Night 43 online. Now dari saya, David Burke, Chairman One Fight MMA. Terima kasih banyak. Dari you, Rama Hellboy. Rama Hellboy. Lightweight. We'll see you Saturday night. Terima kasih. Assalamualaikum.